Halo semuanya, ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan bagi Anda yang penyaluran PKH dan sembakonya melalui PT Pos Indonesia. Poin kelima bikin terheran-heran. Kelima hal apakah itu? Pada kesempatan kali ini akan saya kasih tahu kepada Anda semua. Bagi Anda yang ingin tahu atau menambah pengetahuan, Anda bisa menyimak informasi pada video saya kali ini sampai tuntas. Seperti biasa, disimak dengan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan berikut informasinya. Baik Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait adanya 5 hal yang perlu diperhatikan terkhusus bagi para penerima bantuan sosial yang penyalurannya itu menggunakan PT Pos Indonesia. Sebelum saya membahas info yang lebih lengkap nantinya, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan tak lupa tombol loncengnya juga diaktifkan ya, agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi saat saya mengupload info bansos terbaru. Berikutnya, perlu kita pahami bersama bahwasanya PKH dan juga sembako atau BPNT saat ini disalurkan ya menggunakan 2 lembaga salur ya. Ada 2 lembaga salur. Yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah PT Pos Indonesia. Kalau penyalurannya melalui bank, itu dananya atau bansosnya itu akan masuk ke dalam kartu merah putih seperti ini ya. Jadi masuk ke kartu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Jika masuk ke kartu KKS, Anda bisa mengambil bantuannya di ATM manapun yang terdekat dengan rumah Anda. Dan tidak terbatas waktu, Anda bisa mengambil pagi, siang, sore, malam, itu bisa. Kan pakai ATM itu bebas mengambil ya. Penyalur yang kedua adalah PT Pos Indonesia. Nah, ini di sebagian kabupaten kota, penyaluran PKH BPNT-nya menggunakan pos. Bagi Anda yang daerah kabupaten atau kotanya menggunakan PT Pos, ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan ya. Ini sangat penting ya, saya kira sangat penting agar nanti Anda tidak salah paham dan juga tidak salah jalur. Nah, kira-kira 5 hal itu apa saja? Baik, hal yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah jika Anda ada perubahan atau perpindahan alamat ya. Jika Anda ada perubahan dan perpindahan alamat, segera laporkan ke RT atau pendamping bansos Anda. Loh, kenapa ya harus lapor? Jadi gini, saat penyaluran pos itu kan menggunakan undangan yang dari pos ya, undangan dalam bentuk kertas yang ada barcode-nya dan di sana ada nominal bansosnya berapa. Kalau di situ Anda tidak mendapat undangan kan akan susah ketika mengambil bantuan. Jadi saat Anda pindah alamat rumah, pindah kontrakan mungkin ya, itu segera laporkan ke RT setempat ya. Karena biasanya yang membagikan undangan kan dari RT atau RW ya. Kalau Anda penerima PKH, segera laporkan ke pendampingnya juga. Agar nanti saat penyaluran undangan, Anda itu nanti bisa ditemukan. Kalau nanti Anda tidak ditemukan, jelas undangannya tidak bisa sampai kepada Anda dan bantuannya tidak bisa diambil ya. Berikutnya, hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah Anda harus siap fisik dan mental. Loh, kenapa harus siap fisik mental ya? Jadi saat pembagian bansos baik sembako ataukah PKH ya, biasanya kan di kantor desa atau kelurahan, itu kan juga harus mengantri ya. Harus antri, ini undangannya dikumpulkan dulu, nanti dipanggil antri ya. Pulang-pulang nanti bawa uang dan bawa beras misal ya. Nah, Anda harus menyiapkan fisik dan mental. Biasanya kalau yang tidak kuat ya segera laporkan ke petugasnya agar nanti dibantu saat penyaluran. Misal Anda saat ini dalam kondisi yang sakit ya, tidak bisa hadir ke balai desa, segera juga laporkan agar nanti oleh pihak pos melakukan jemput bola. Akan datang ke rumah Anda untuk menyalurkan langsung bantuannya. Lanjut untuk hal yang ketiga yang juga penting adalah karena penyalurannya sekarang pos, kan kartu merah putihnya ini itu menjadi tidak berlaku ya untuk saat ini ya.
Nah, kalau itu tidak berlaku ya jangan dibuang kartunya. Jangan dihilangkan, tetap disimpan. Nah, ini kebanyakan ada beberapa kasus kemarin yang kartunya itu lupa naruh ya, karena kelamaan nggak dipakai jadi naruhnya lupa. Nah, itu jangan sampai terjadi pada Anda. Tetap dijaga dengan baik-baik kartu merah putihnya. Siapa tahu, kita nggak tahu ya ke depannya tiba-tiba nanti masuk lagi ke kartu KKS. Atau tiba-tiba nanti ada bonus bansos yang masuk di kartu KKS. Nah, kita kan nggak tahu, maka tetap dijaga baik-baik, baik kartu merah putihnya dan juga buku tabungannya. Hal yang keempat yang perlu diperhatikan yaitu Anda harus hadir. Ya, ini termasuk salah satu kelemahan juga ya. Kalau melalui kartu merah putih, Anda kan bisa mengambil kapanpun di hari apapun ya. Tapi kalau melalui pos, itu kan jadwalnya sudah ditentukan. Oh, ini hari ini, di tempat ini, jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu saat penyaluran Anda harus hadir di sana. Karena saat penyerahan bantuan itu biasanya juga akan difoto oleh petugas. Jadi difoto Anda pegang uang seperti ini ya, nanti difoto oleh petugasnya. Nah, itu hal yang penting diperhatikan, Anda harus hadir. Kalau tidak bisa hadir karena sakit yang tadi saya sampaikan, segera laporkan ya ke petugas atau ke pendamping Anda agar nanti dicari solusi untuk jemput bola ke rumah Anda. Berikutnya yang terakhir dan yang terpenting ya, ini perlu Anda perhatikan. Jika ada penerima bansos, baik sembako atau PKH, yang dia sudah meninggal dunia, ternyata bansosnya masih bisa diambil, tapi dengan syarat tertentu. Nah, ini yang perlu diperhatikan agar nanti tidak salah paham. Jadi judul video saya kali ini adalah meninggal ternyata masih bisa mengambil bansos. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Karena gini, sesuai dengan aturannya, kalau dia baru saja meninggal dan pada satu kartu keluarganya itu masih ada ahli waris, nah itu ternyata masih bisa diambil. Atau anggota keluarga yang lain dalam satu kakak ternyata masih bisa mengambil bantuan. Tapi kalau yang meninggal itu dia tunggal, biasanya kan lansia tunggal gitu ya, dan tidak ada ahli waris dalam satu kartu keluarga, tidak ada anggota rumah tangga yang lain dalam satu kartu keluarga. Nah, itu biasanya bantuannya memang tidak bisa diambil dan nanti oleh pihak pos biasanya akan dilakukan rekonsiliasi ya, atau konfirmasi ke Kementerian Sosial bahwasanya yang bersangkutan ini ternyata meninggal dan tidak ada ahli waris ya. Jadi kalau meninggal masih ada ahli waris di dalam satu kartu keluarga, itu masih bisa diambil. Jadi saat pengambilan dia membawa kartu keluarga asli dan juga si ahli warisnya juga harus membawa KTP asli agar nanti datanya dicocokkan saat pengambilan PKH ataupun sembako tunai. Baik, semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf ya kalau saya ada kesalahan kata dan ucap ya. Ketemu lagi nanti dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Tapi sebelum itu, bagi Anda, saya ulangi lagi, yang belum subscribe di channel ini, silakan Anda klik subscribe terlebih dahulu. Dan jika Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, tinggalkan jejak juga dengan diklik jempolnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.